Perkenalkan, saya Eva Luciana, pendidik TK Barokah Kecamatan Mojo Tengah. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Video ini merupakan video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Penyebaran pemahaman budaya positif dimulai pada lembaga selisih, yaitu di TK Barokah. Lembaga saya memiliki 1 pendidik dan 1 kepala sekolah. Namun, dirasa perlu adanya pemahaman untuk pendidik lain di TK Barokah. Saya berusaha menyebarkan pemahaman dengan melakukan kolaborasi bersama CGP lain, yaitu Ibu Siti Komaria dari TK Pertiwi Kesenang. Saya dan Bu Siti Komaria berada pada gugus PAUD dan Devin TK yang sama. Untuk itu, kami berinisiatif untuk melakukan kolaborasi terkait materi disiplin positif di tingkat Kecamatan Mojo Tengah. Pelaksanaan diseminasi budaya positif dilakukan selama 2 hari. Hari pertama dilakukan di Devin TK dan hari kedua dilaksanakan di gugus PAUD Kecamatan Mojo Tengah. Terdapat pembagian materi dalam setiap pertemuannya. Hal ini memudahkan kami dalam pengambilan dokumentasi secara bergantian. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 dan 23 Oktober 2023. Adapun strategi penyebaran yang telah saya lakukan di sekolah, yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk meminta izin. Kedua, menyiapkan materi. Ketiga, pelaksanaan dengan melakukan diskusi bersama rekan dan pengurus. Keempat, menyimpulkan kegiatan. Dan kelima, refleksi. Berikut foto dokumentasi pelaksanaan diseminasi budaya positif di TK Barokah yang dilaksanakan bersama Ibu Kepala Sekolah dan pengurus di TK Barokah. Adapun strategi penyebaran pemahaman budaya positif pada Devin TK dan gugus PAUD Kecamatan Mojo Tengah. Yang pertama, diskusi dengan CGP lain, mengkomunikasikan tentang materi, komunikasi pelaksanaan kegiatan. Keempat, pembagian pos materi dan tugas pada setiap sesi. Kelima, membuat PPT bersama. Kemudian, meminta izin kepada Ketua Gugus dan Ketua Devin TK Kecamatan Mojo Tengah. Langkah selanjutnya yaitu mengundang rekan guru anggota gugus PAUD dan anggota Devin TK sesuai jadwal yang telah ditentukan bersama. Kedelapan, melakukan pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif. Kesembilan, melakukan umpan balik dan refleksi bersama. Berikut kegiatan diseminasi budaya positif di tingkat gugus PAUD dan Devin TK Kecamatan Mojo Tengah yang dilaksanakan tanggal 21 dan 23 Oktober tahun 2023 oleh Ibu Siti Komaria dan saya sendiri Eva Luciana. Terdapat 7 konsep inti budaya positif. Adapun pembagian materi pada tanggal 21 Oktober tahun 2023, yang pertama, saya membawakan materi perubahan paradigma belajar, konsep disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia. Sedangkan Ibu Siti Komaria 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023,
Ibu Siti Komariah membawa perubahan paradigma belajar, konsep disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia. Sedangkan saya 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut video dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan bersama Ibu Siti Komariah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Koko, Ibu Eva, dan semua anggota Dabin 1, TK sama dan pertama saya bersama dan mengucapkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan rahmat dari inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif dan TK Baitul Mujahidin ini. Mudah-mudahan acara ini nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Selama salam dapat kita hidupkan kehajian kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di hari akhir nanti. Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali atas acara pada hari ini. Terima kasih kepada TK Baitul yang telah menyediakan tempat sehingga acara hari ini bisa berjalan. Mudah-mudahan acara di awal dan akhir bisa diseminasi ini nanti akan membawa manfaat untuk kita semua, terutama khusus untuk lembaga kita. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber, baik itu dari Ibu Eva maupun dari Ibu Siti Komariah, kita dapat mendapatkan ilmunya dan bisa kita nanti anak kita bisa menerangkan ke anak. Ini dari saya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Belumnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah
telah hadir pada kegiatan ini. Kegiatan ini ada 7 topik dari materi budaya positif yang mana nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama akan dibawakan oleh Bu Sri Komaria dan sesi kedua nanti saya sendiri. Untuk itu mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Kita akan mendengarkan kenapa sih budaya positif harus diterapkan di sekolahan ini. Jadi konsep ini dari budaya positif itu ada 7. Yang pertama konsep perubahan paradigma belajar, konsep disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi dan kognisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu apa sih? Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar? Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancangkan berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap dinamika. Kemudian tujuan dari perubahan paradigma belajar itu yaitu mewujudkan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Kita perlu tahu kenapa kita harus melaksanakan pembelajaran diferensiasi karena pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang apa ya Bu? Kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi kita tidak bisa karena anak itu kan berbeda antara anak satu dan anak lain. Jadi kita tidak bisa menyamakan pelayanan kepada peserta didik. Jadi kita perlu adanya pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila sendiri, itu yang pertama adalah kebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berkawan budi. Itu yang kita harapkan dari para siswa perubahan belajar. Bagaimana tugas kita sebagai guru? Tugas kita sebagai guru yang pertama adalah menyediakan sekolahan yang aman dan ketika anak-anak maka anak-anak akan betah sekolahan. Jadi yang perlu kita sebelum kita masuk ke disiplin positif yang lain, maka kita yang pertama adalah menyediakan sekolah yang aman dan nyaman. Salah satunya adalah dengan membangun budaya positif sekolah. Kemudian dengan membangun budaya positif sekolah ini, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu adanya kolaborasi antara kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Disiplin positif itu berkaitan erat dengan kontrol kita terhadap murid. Tapi apakah kita bisa mengontrol murid? Nah, ini yang akan kita pelajari. Kita akan gali pemahaman, kita akan praktek dulu. Di sini ada kegiatan. Saya minta 2 orang untuk praktek di depan, mungkin Bu Enjang sama Bu Anissa bisa mempraktekkan ke depan untuk posisi kontrol kita. Kita akan melihat apakah kita bisa mengontrol murid dengan kegiatan ini. Jadi nanti kegiatannya yang pertama Bu Anissa adalah seorang yang punya punya sesuatu yang berharga di tangannya. Jadi nanti sebisa mungkin Bu Anissa akan mempertahankan apa yang dipegang. Kemudian Bu Enjang boleh minta tolong. Ya, nanti Bu Enjang akan berperan sebagai seseorang yang akan mengambil barang berharga dari Bu Anissa. Jadi Bu Enjang boleh merayu, boleh menghargai, boleh merebut, pokoknya sekuat tenaganya Bu Enjang agar apa yang dipegang Bu Anissa itu dapat diambil oleh Bu. Oke, kita boleh mulai ya Bu. Jadi dari praktek ini kita akan tahu teori kontrol kita sebagai guru itu seperti apa. Mari kita mulai ya. Aku punya ini. Aku mau. Nggak boleh. Enggak mau. Nanti aku ganti yang lain. Aku ganti yang lain. Nggak mau mainnya. Itu. Enggak. Ini bagus sekali.
sekali lihat warnanya. Warnanya bagus sekali. Tukeran ya? Enggak mau. Ayolah tukeran. Ini warnanya lebih bagus loh. Aku mau dua. Dua, tapi aku punya satu. Enggak mau, aku Ini mau lebih ini. bagus, lebih besar. Ya, mau ya? Tukeran ya? Enggak mau. Tukeran deh. Aku maunya dua. Cuma satu. Enggak mau. Itu kecil sekali. Jangan, enggak Kecil sekali. mau. Yuk, Enggak mau. Enggak mau. ayolah. Nanti dituker lagi. Nanti dituker lagi. Aku maunya yang itu. Nanti dituker lagi. Aku maunya yang itu. Nanti dituker lagi. Nanti dituker lagi. Nanti Yang dituker lagi. itu. Nanti Aku dituker yang lagi. itu. Dituker lagi. Aku mau yang itu. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Ambil sendiri. Ini punya aku. Terima kasih. Terima kasih. Pada kesempatan yang luar biasa sekali praktek yang disampaikan oleh Bu Endang dan Bu Anissa. Kalau kita lihat dari praktek tadi, kira-kira yang memegang kontrol kita terhadap apa yang kita pegang itu siapa? Apakah diri kita sendiri atau orang lain? Ya, betul sekali. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah dirinya sendiri. Kita hanya sebagai alat untuk menjembatani agar kalau ini ya, untuk teori kontrol itu tadi kan Bu Anissa tidak mau melepaskan. Karena apa? Karena adanya bujukan. Jadi dia yang mengontrol. Ketika dia tidak mau, meskipun dia dibujuk, meskipun dia direbut, ketika dia tidak mau membuka, ya itu tidak bisa. Jadi yang bisa mengontrol anak-anak adalah diri sendiri. Kemudian kita bisa pertanyaan kedua. Menurut Anda siapa yang menurut kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda? Tadi Bu Anissa mempraktekkan membuka kepala tangan karena ada suatu rayuan atau suatu bujukan. Akhirnya dia dengan legowo, dengan ikhlas membuka kepala tangannya untuk bertukar apa yang sudah dibawa. Kemudian kita masuk ke teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Murid dalam hal ini kontrol guru terhadap murid adalah selalu. Jadi menurut teori kontrol itu hanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu hanya ilusi, kita tidak bisa mengontrol. Ketika kita melakukan sesuatu, kita berpikir anak itu sudah bisa kontrol. Kita bisa ikuti sesuai aturan kita. Padahal itu hanya ilusi kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif ya, seperti kita bujukan kita, kemudian rayuan kita, mungkin itu bermanfaat buat anak untuk mengontrol dirinya. Padahal itu juga termasuk ilusi, hanya ilusi kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuahkan anak. Itu ilusi kita ketika membuat kritikan kepada anak itu tujuan kita untuk menguatkan anak. Karakter anak itu ya jangan dari diri anak sendiri. Yang mengontrol adalah diri anak sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak bisa memaksa. Kemudian kita akan membuat respon kepada teori kontrol. Realitas kehidupan kita sama. Padahal pada teori kontrol kehidupan kita itu berbeda. Tidak ada kehidupan yang sama. Kemudian semua orang melihat bahwa kita sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sesuai dengan kita. Kita tidak bisa. Jadi kita tidak bisa mencoba mengubah orang, tapi kita yang berusaha masuk ke pandangan orang lain. Jadi kita yang harus masuk ke pandangan anak, kita yang harus ikut pandangan anak untuk mengetahui apa sih yang anak pikirkan. Jadi kita tidak bisa mengubahnya, tapi kita yang menyesuaikan seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita pada tim bisniswa sering kita anggap bahwa itu sebuah kesalahan. Padahal pada teori kontrol, ketika anak melakukan suatu kesalahan dia sedang belajar. Karena tidak hanya anak, kita pun juga selalu belajar dari kesalahan. Jadi ada
Kesalahan itu adalah proses kita untuk belajar. Kemudian pemaksaan aja pada saat rujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk anak, kita biasanya ya akhirnya maksa, ayo cepatlah seperti ini, padahal itu tidak bisa. Yang kita butuhkan apa sih sebenarnya? Yang kita butuhkan adalah kolaborasi dan konsensus dalam menciptakan pilihan baru. Jadi bukan memaksa, tapi kita memberikan pilihan kepada anak, pilihan yang lain. Kira-kira apa sih yang kamu butuhkan? Kira-kira apa yang kamu butuhkan? Jadi anak punya pilihan sendiri, bukan kita yang memaksa kehendak anak. Kemudian model berpikir menang atau kalah dalam teori stimulus respon. Pada teori kontrol tidak ada arti menang dan kalah, tapi menang dan menang. Karena yang kita tahu bahwa kesalahan itu bukan suatu kegagalan, tapi proses dari suatu pembelajaran. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Menurut Ki Hajar Dewantara, ia menyatakan bahwa kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Murid yang merdeka bukan berarti kita harus kontrol, tapi kita memerdekakan anak, tetap memberikan kontrol kepada anak, tetap memberikan pendampingan dan pembimbingan agar anak itu tidak keluar dari jalurnya, keluar dari jalurnya. Dan yang adalah menerapkan disiplin positif yang kuat di sekolah. Kira-kira disiplin positif apa sih yang bisa kita terapkan di sekolah? Ada yang bisa? Disiplin positif apa yang bisa kita terapkan di sekolah untuk menciptakan budaya positif? Makan tidak terlambat, tepat waktu memberangkatkan kita. Kemudian ada lagi budaya mengantri. Lagi banyak sekali, salah satunya kita menyalurkan anak sekolah sekolah itu sangat mudah dilakukan, tapi jarang juga kita dilakukan. Jadi hal kecil yang bisa dilakukan, tapi kita sungkan untuk melakukannya adalah menyambut anak ketika berangkat sekolah. Kemudian pembiasaan salam, sopan, santun, sapa, ya. Jadi 5S senyum. Nah itu kita juga harus salah satu contoh dari penerapan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan kesepakatan tanpa adanya imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi ketika kita sudah melakukan kebiasaan seperti tadi, kita menyapa anak ketika biasa, otomatis anak itu sudah tertanam dalam dirinya sendiri. Kalau aku bertemu dengan orang lain, aku harus menyapa. Ketika aku bertemu dengan orang lain, aku harus bersih, aku harus berkata sopan. Nah, dari sinilah. Jadi memang kalau kita terapkan itu disiplin positif harus dilakukan melalui pembiasaan dan contoh konkret dari kita sebagai pendidik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan dalam disiplin positif itu bersifat universal. Universal itu apa? Bersifat umum, bisa dilakukan atau diterapkan oleh siapa saja. Tidak terlepas dari suku, bangsa, agama, latar belakang maupun ekonomi anak atau budaya tempat sekitar anak. Jadi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di yang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian menurut PYPS itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup diantaranya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Jadi untuk keterampilan hidup itu kita lurus hati itu apa? Ya, ada kata-kata lurus hati. Lurus hati itu adalah sesuatu yang berjalan sesuai dengan jalannya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada.
Kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita akan menerapkan disiplin positif, kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tidak tahu kebutuhan kita, bagaimana kita akan menerapkan disiplin positif di sekolah. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi semua apa yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang yang rasa diterima, yang kedua kesenangan, yang keempat kebebasan, perluasan dan bertahan hidup. Jadi seperti yang kita di sini ya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada rasa diterima, diperlukan, ada rasa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Seperti saya di sini, saya juga sudah mendapatkan ini posisi dari kasih sayang dan rasa diterima. Saya diterima di DABI untuk menularkan apa yang saya dapatkan. Kemudian untuk kesenangan, saya juga mendapatkan dari kegiatan ini, saya merasa senang. Saya mendapatkan kebahagiaan karena saya diberi kesempatan untuk menularkan apa yang saya punya. Kemudian kebebasan saya diberi kebebasan di sini oleh Ibu Ketua Dabin, mau seperti apa prosesnya. Jadi saya juga mendapatkan. Kemudian penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk diangkat, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi saya di sini juga termasuk sudah mendapatkan ini kebutuhan dasar, karena saya juga sudah diakui dan didengarkan oleh ibu-ibu semua. Kemudian kebutuhan untuk bertahan hidup, salah satunya adalah snack yang kita makan. Snack yang kita makan, jadi itu kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kemudian kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi ketika tadi sudah kita tahu kebutuhan dasar kita juga harus tahu motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku kita? Apa sih yang memotivasi kita untuk melakukan suatu tindakan? Jadi kita lihat di sini, ya. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada 3 pengelompokan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak itu melakukan suatu tindakan karena hanya takut mendapatkan hukuman dari gurunya. Aku takut kok berangkat tapi nanti dihukum. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku harus mendapatkan nomor 1 dan aku nanti saya sama. Jadi dia termotivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri yang kita adalah bekerja menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita pengen menerapkan disiplin positif itu agar mereka itu motivasinya timbul dari diri sendiri, bukan karena hukuman atau melalui penghargaan orang. Kemudian kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi? Jadi hukuman itu biasanya tindakan yang secara tiba-tiba muncul. Ketika misalnya kita ada anak melakukan kesalahan, tukaran sama temannya misalnya, kita menghukum anak, ayo kamu berdiri di depan kelas kalau tidak mau minta maaf, itu datang secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi dia tidak tahu. Lah, guru nggak tahu alasan aku suruh tiba-tiba disuruh berdiri. Padahal kadang ketika dia melakukan suatu kesalahan itu dia punya tujuannya, punya alasannya. Kemudian murid tidak dilibatkan. Ketika di dalam hitungan kita tidak melibatkan murid. Tahu-tahu, ayo berdiri di depan, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satuan. Jadi kita yang memberikan hukumannya. Berupa hukuman biasanya hukuman itu berupa hukuman atau selain itu tadi dekat kelas berupa hukuman fisik ya, karena dia mungkin nanti capek kan berdiri sampai pulang. Fisiknya juga akan mempengaruhi karena dia harus satu malu. Yang kedua dia juga mungkin minder sama anak orang tua. Nah, membuat trauma. Kemudian hukuman itu bersifat
sementara. Karena ketika kita menghukum anak hanya melakukan apa yang kita mau hanya saat itu. Ketika besoknya lagi dia bisa mengulang apa yang dia lakukan. Jadi hukuman itu kurang efektif diterapkan untuk anak. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang terencana, sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Meskipun kita sudah ada rencana, misalnya kita sudah buat tata tertib sekolah, ketika anak melanggar, jadi ya itu konsekuensinya karena itu sudah sesuai kesepakatan kita. Tapi di dalam konsekuensi murid itu tetap merasa tidak nyaman karena dia juga di dalam konsekuensi juga tidak tahu alasan apa anak melakukan tidak. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi mengawasi kita sebagai murid. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini terjadi proses kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi sendiri atas munculnya motivasi. Jadi ketika kita masuk di restitusi, kita tidak memberikan solusi kepada anak, tapi kita mencoba berkolaborasi dengan anak. Kita melakukan tanya jawab, kita mengetahui alasannya, kemudian solusi itu bukan diberikan kepada kita, tapi anak sendiri yang mencari. Kita bisa memberikan pertanyaan, misalnya, kira-kira menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi kita melibatkan murid untuk mencari solusi. Oh iya Bu Guru, aku tahu peraturan sekolah tidak boleh terlambat. Berarti besok aku harus dalam itu lebih kompleks dulu, lebih universal kita. Kemudian kita masuk di konsep disiplin positif dengan identitas hukuman. Hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, ada paksaan. Kemudian dengan hukuman ini murid akan termotivasi untuk menyembunyikan suatu kesalahan. Karena dia mesti akan cari alasan. Takut aku dihukum, aku mau cari alasan apa ya biar aku tidak ketahuan. Jadi malah motivasi yang muncul itu bersifat negatif. Kemudian biasanya murid itu sosialnya ke anak lain itu berkurang karena akhirnya kemudian untuk penghargaan, kita biasanya penghargaan bocah dikasih penghargaan itu senang. Ternyata penghargaan itu juga sifatnya tidak efektif. Ketika kita memberikan penghargaan yang terus motivasi yang muncul itu bukan jadi kita juga harus bisa mengontrol penghargaan terhadap murid. Kemudian penghargaan itu juga merusak hubungan. Ya ketika dia sudah berusaha, aku sudah berusaha, ternyata nilai saya berusaha tetap kurang, aku tidak dapat dia akan menjadi mematikan hubungan dia dengan guru karena sia-sia sinau, capek-capek belajar, kemudian penghargaan itu juga termasuk menghukum dengan sistem ranking seperti tadi, nilai yang paling tinggi dapat sekian, nilai yang ranking kedua dapat hadiah apa. Itu biasanya kemudian penghargaan itu merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi anak itu dirampas haknya karena dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri ketika aku memaksa diri sendiri. Yang penting aku bisa, yang penting aku dapat nilai bagus, yang penting aku dapat penghargaan. Kemudian kita melihat dari konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu berjangka pendek, perlu adanya monitoring berkelanjutan, kemudian kita memaksa murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi tidak ada waktu luas untuk merenungi kesalahannya. Kemudian untuk restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, dia akan fokus mempertahankan jangka panjang karena ketika dia sudah masuk restitusi, dia bertanggung jawab perilakunya itu menjadi bekal dia dalam menghadapi masalah di masa
saya akan datang. Jadi dia tahu, oh iya aku salah, aku harus seperti itu. Kemudian murid mampu menghormati dirinya dan orang lain. Ketika dia mau mencarikan solusi, dia oh iya Bu Guru, ternyata aku bisa loh memecahkan masalah ini. Dia bisa menghadapi. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia akan lebih semangat karena tadi ada pendekatan kita, ada tanya jawab yang kita lakukan. Jadi akan lebih semangat. Ketika dia menemukan solusi sendiri, dia akan semangat untuk merubah pola pikir kita. Kemudian kita melihat ciri-ciri restitusi. Restitusi dilakukan bukan untuk menebus suatu kesalahan, tapi belajar dari suatu kesalahan. Kemudian restitusi digunakan untuk memperbaiki. Restitusi bersifat tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, kekuatan apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian dengan restitusi kita mencari kebutuhan dasar orang yang mendasari kita. Jadi kita menerapkan restitusi itu untuk mengetahui apa sih alasan dari tindakan itu. Kemudian restitusi itu fokus terhadap pembentukan karakter, bukan suatu tindakan. Jadi yang dibentuk dalam restitusi itu adalah karakter anak, bukan tindakannya. Kemudian restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan ini Ibu ada contoh siswa yang ketika hukuman menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas, guru marah dan murid menjadi aktif karena biasanya kita suaranya keras. Tidak mengucapkan PR lagi, kamu lagi. Jadi ketika anak disuruh membuka kelas termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada waktu jam istirahat sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi ketika konsekuensi memang itu ya konsekuensi kamu tidak mengerjakan PR ya kamu harus mengerjakan PR. Tapi di sini tetap membuat tidak nyaman karena harusnya dia di jam istirahat dia harus mengerjakan PR sebanyak 3 kali lipat. Jadi tetap membuat tidak nyaman kepada anak. Kemudian ketika guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu menyelesaikan masalahnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika restitusi kita hanya membantu anak untuk menemukan solusi atas masalahnya. Kita juga harus terbuka kepada anak dengan kalau di TK kita menggunakan pertanyaan formatif Jadi di TK anak-anak juga memang belum bisa berpikir yang terlalu jauh, jadi hanya sepotong-potong. Jadi kita bagaimana kita harus menggali sang anak dengan cara pertanyaan formatif itu. Ya nanti untuk 5 posisi kontrol ini dan ada 5 posisi kontrol, ada nanti keyakinan kelas, ada yang satunya adalah ya, kemudian nanti ada lagi segitiga restitusi. Nah itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Maria kelanjutannya. Posisi kontrol itu sangat berkaitan erat dengan materi yang tadi. Jadi waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Maria. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari Bu Koko, topik 6 yaitu tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum masuk dalam materi, karena kita tadi sudah mendengar materi dari Bu Koko yang banyak, kita tepuk dulu biar kita tambah semangat. Kita tepuk semangat ya. Ketika saya bilang tepuk semangat, semangat. Oke? Bisa? Kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Mau begini apa begini? Oh begini saja biar tambah semangat. Kita ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sangat luar biasa. Masih fokus ya? Ya. Materi yang kelima yaitu posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Ketika kita melihat penghukum,
Guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid-muridnya. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah akan membuat muridnya merasa bersalah atas kesalahan yang dibuatnya. Guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat atau dengan membuat murid merenungkan kesalahannya. Posisi sebagai teman. Guru memposisikan perannya sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebayanya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dengan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang keempat, guru sebagai pemantau, yaitu guru yang berperan sebagai pemantau dalam melihat perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Kemudian sebagai posisi manajer, guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Guru dan akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi muridnya untuk belajar. Kira-kira ketika kita melihat 5 posisi kontrol, posisi apa yang sudah kita terapkan? Ayo, posisi apa? Mungkin penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? 5-5-nya. Oh, 5-5-nya. Ada juga yang membuat rasa bersalah, membuat penghukum karena kamu itu ya terlambat lagi. Sekarang kamu berdiri di depan kelas. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian ketika kita membuat merasa bersalah, kamu lagi, terlambat lagi. Tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah berulang kali menasihati kamu. Jadi ini kata-kata itu akan membuat anak merasa bersalah. Kemudian ketika sebagai teman, Bu Guru dulu juga pernah loh melakukan kesalahan yang sama. Bu Guru juga sering terlambat. Namun, apa sih yang bisa kita lakukan biar kita tidak terlambat? Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kita hanya memantau saja, memonitoring saja. Wah, itu terlambat nih. Nah, kita hanya memonitor. Coba besok saya lihat lagi, terlambat tidak. Tapi kita tidak pernah memberikan solusi, hanya memonitor saja begitu. Kemudian sebagai posisi manajer, kita lebih memberikan pengarahan kepada anak, tapi dengan mengajak anak untuk melakukan diskusi. Kita cari dulu alasannya, kenapa anak terlambat misalnya. Kemudian kita mencari solusi atas permasalahan anak. Oke, lanjut. Nah, di sini penghukum biasanya menggunakan kalimat menghardik dengan nada tinggi dan menunjuk. Teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya. Ketika kita memposisikan sebagai teman, ketika anak itu sudah tidak mau, ya sudah kita kata-katanya, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulang lagi ya. Itu bukan suatu solusi. Kita hanya memposisikan sebagai teman saja. Kemudian kita membuat rasa bersalah. Berapa kali sih ibu bilang, berapa kali ibu harus memberitahumu, kamu selalu saja begitu, selalu saja membuat ibu kecewa. Kemudian ketika kita masuk di posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, dan guru memberikan alternatif solusi. Yang kelima, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita lebih mengajak anak untuk melakukan kolaborasi, melakukan pendekatan melalui tanya jawab. Kemudian, Leni, terus semangat ya kalian. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini dulu mak. Dihapus saya mau dingin. Saya mau dihapus dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari Bu Kokom, topik 6 yaitu tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum masuk dalam materi, karena kita tadi sudah mendengar materi dari
ibu kokom yang banyak, kita tepuk dulu biar kita tambah semangat. Kita tepuk semangat ya. Ketika saya bilang tepuk semangat, semangat. Oke, bisa? Kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat, semangat. Mau begini apa begini? Oh begini saja biar tambah semangat. Kita ulang ya. Tepuk semangat, semangat. Oke, sangat luar biasa. Masih fokus ya? Iya. Ketika kita mendengar keyakinan kelas, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Aturan. Aturan. Disiplin. Oke, coba kita lihat. Ya, peraturan adalah nilai-nilai yang dibuat dan harus ditaati atau dilaksanakan di sekolah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar. Jadi ketika peraturan itu datangnya hanya dari satu arah, yaitu dari sekolah yang membuat. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Apa sih di sini ada kata-kata universal? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda terkait dengan kata universal? Umum. Bersifat umum, bersifat Umum. menyeluruh. Jadi keyakinan itu bisa dipakai oleh semuanya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jurah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi poin yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak atau samar-samar. Jadi contohnya seperti ini. Tidak boleh membuang sampah, itu peraturan ya. Kemudian tidak boleh makan di kelas. Nah, itu semua dapat kita rinci, yaitu menjaga kebersihan. Jadi bersifat abstrak. Ketika kita membuka dalam kata-kata itu ternyata banyak sekali yang tersurat di dalamnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan positif. Jadi seperti tadi ya, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh makan. Nah, kata tidak itu maka kita hilangkan. Kita rubah menjadi kalimat positif seperti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh melakukan bullying, tidak boleh melakukan kata yang kasar kepada teman. Nah, itu bisa kita rincikan menjadi apa kira-kira? Menghargai. Saling menghargai, saling menghormati. Jadi kita hilangkan kata-kata yang bersifat negatif seperti tidak, jangan, itu sebaiknya kita hilangkan. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat jangan terlalu banyak. Seperti tadi kata tidak, ketika kita rincikan menjadi satu, itu akan menjadi suatu keyakinan yang mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas, kita harus menyertakan semua warga sekolah di dalam kelas. Maka yang kita ikut sertakan adalah peserta didik kita, adalah anak-anak kita. Apakah bisa sih di TK membuat keyakinan kelas? Sangat bisa. Oke. Nah, di sini tahap pembuatan keyakinan kelas yang pertama adalah siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. 3. Guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi di sini saya ada contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, di TK itu tidak mungkin anak menulis keyakinan kelas. Tidak mungkin anak bisa membaca keyakinan kelasnya. Maka di sini saya berusaha membuat keyakinan kelas dengan satu, saya menuliskan keyakinan yang
ingin mereka sepakati. Kemudian saya memberikan emoji. Ketika saling menghargai, maka gambar yang saya tempel di pohon adalah gambar emoji tangan berpelukan seperti ini. Kemudian kita misalnya ada emoji senyum, berarti kita harus saling menyapa. Kemudian ada lagi gambar tempat sampah, kemudian ada tangan di atasnya. Itu anak akan membaca melalui gambar. Jadi tetap bisa kita laksanakan meskipun kita ranahnya masih di TK. Kemudian kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita lihat ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berdasarkan prinsip restitusi, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita masuk di restitusi, ada kolaborasi antara guru dan siswa. Ketika kita melakukan restitusi, kita harus memanggil siswa itu satu-satu. Jadi kita tidak boleh melakukan restitusi di depan anak lainnya karena akan membuat rasa minder mungkin, kemudian rasa malu juga. Jadi kita ketika mau di kelas nggak apa-apa, tapi kita mojok dulu. Nah, kita istilahi mojok dulu, kita tanya kepada anak mengapa sih anak melakukan kegiatan tersebut. Karena setiap tindakan pasti memiliki tujuan tersendiri. Nah, tahap segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap menstabilkan identitas, bisa kita menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi atas masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Namun, apakah ada tindakan yang sudah sesuai? Nah, jadi kenapa sih kita harus menstabilkan identitas? Jadi, menstabilkan identitas itu merupakan suatu proses di mana kita membuat anak merasa lebih nyaman dulu. Ketika anak sudah nyaman dengan kita, maka kita bisa melakukan proses restitusi. Kemudian di tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Seperti ini misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari itu ya. Kamu boleh melindungi diri. Namun adakah cara lain? Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi ketika anak masuk di validasi tindakan yang salah, maka kita di sini tugasnya adalah menggali alasan mengapa anak melakukan kegiatan tersebut. Kemudian di sini kita akan mencoba mencari solusi, tapi bukan solusi yang datang dari kita, melainkan solusi oleh anak itu sendiri. Emang bisa, Bu, ketika kita di anak TK tanpa memberikan solusi kepada anak akan datang solusi? Bisa. Kita bisa melakukannya dengan membuat tanya jawab melalui pertanyaan pemantik. Misalnya, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu? Apa solusinya ketika kamu melakukan kesalahan? Kemarin saya melakukan restitusi di sekolah, ternyata anak itu bisa. Dia menjawab, oh iya Bu Guru, aku salah, berarti aku minta maaf. Nah, itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri melalui pertanyaan pemantik yang kita berikan. Jadi bukan kita yang memberikan, ayo minta maaf sama temannya, kamu salah loh, bukan seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini kita tanyakan, apa sih keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Apa nilai-nilai yang apa nilai-nilai yang telah kamu langgar misalnya? Kemudian seperti apa gambaran kelas ideal menurutmu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian apa yang akan kamu lakukan agar keyakinan kelas kita tetap berjalan? Kemudian dia akan memberikan usulan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menanyakan keyakinan kelas, karena kita kan sudah membuat keyakinan kelas ya, sudah membuat kesepakatan kelas sebelumnya. Jadi ketika kita masuk restitusi, anak akan paham, oh iya aku salah.
tindakanku tidak benar, tindakanku tidak sesuai, jadi aku harus minta maaf nih. Nah seperti itu misalnya. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita masuk di sesi refleksi dan tanya jawab. Kira-kira setelah mendapat materi dari yang saya paparkan, ada yang ingin mengutarakan gagasannya atau idenya, atau kita berefleksi bersama-sama? Oke, Bu Ija. Luar biasa sekali tadi yang sudah dipaparkan terkait dengan keyakinan kelas dan bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas melalui segitiga restitusi itu nih. Mengajak anak-anak kita supaya kalau di TK itu lebih ini ya, terbiasa untuk mengerti, memahami kesalahan yang dibuat, apa yang harus dilakukan. Dan ini luar biasa sekali, ilmu yang baru. Kita sebenarnya di TK sudah seperti itu, akan tetapi dengan tadi yang sudah disampaikan ini menjadi apa ya, kita menjadi paham apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika anak kita membuat satu kesalahan. Tidak akan bertanya Bu, hanya satu kata, thank you, the best, terima kasih untuk ilmunya. Tepuk tangan dong untuk mereka. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama. Masih kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Setianingsih dari TK Barokah. Alhamdulillah senang sekali saya diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bunda Eva Luciana dan juga Ibu Siti Komaria. Materi yang disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Semoga saya bisa menerapkan di lembaga kami. Hanya itu saja yang saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermawati dari TK Baitul Mujahidin. Di sini saya akan menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Ibu Eva Luciana, juga kepada Ibu Siti Komariah yang sudah memberikan materi tentang desiminasi budaya positif, di mana penyampaian beliau berdua itu sangatlah menarik, juga tidak membosankan. Jadi kami sebagai peserta sangat menikmati dan mudah-mudahan saya pribadi bisa menerapkan tentang desiminasi budaya positif di lembaga kami. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Yulianti dari TK Pertiwi Mudal. Alhamdulillah senang sekali saya diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan desiminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Eva Luciana dan Bu Siti Komariah. Dan alhamdulillah materi yang telah disampaikan oleh beliau berdua sangat menarik dan jelas dan mudah dipahami. Semoga saya bisa menerapkan di lembaga saya pribadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.